senang tentu. Apa ada pengaruh roh di alam barzah kalau makamnya dipindah? Iya, tidak boleh. Hukumnya haram, memindah makam itu haram kalau tidak ada alasan syar'i. Mengapa? Mereka tidak senang dipindah, itu tidak senang. Katakanlah mau didekatkan dengan kita yang hidup, sing krasa dekat itu kita. Mereka di jauh di Mekah pun dekat dengan kita. Alamnya sudah alam barzah, alam arwah, alam kubur sudah berbeda dengan alam kita ini. Kalau alam kita ini ada batasnya. Ini ada jadi, kalau mereka tidak, ya alam lepas, alam luas. Jadi tidak usah dipindah, karena hukum memindah makam itu asal, hukum asalnya haram, dilarang. Kecuali ada kebutuhan yang sangat darurat, misal kena landasan, kena proyek lalu dipindah, atau ya alasan-alasan yang dibenarkan oleh syariat lah. Tapi kalau tidak ada alasan yang seperti itu, jangan dipindah dengan motif mendekatkan dengan kita, tidak. Kalau kita mungkin memang perlu dekat secara jarak fisik, tapi mereka tidak. Mereka tidak butuh jarak itu. Sudah alamnya berbeda sama dengan mimpi itu loh. Mimpi penjenengan, kalau mimpi itu kan tidak ada siang, tidak ada malam, tidak ada batas-batas, tidak ada. Jadi alam barzah seperti itu. Jadi kalau mereka sudah dimakamkan dimanapun, bahkan di Mekah malah bagus. Ada Bung Tomo kalau nggak salah ya, wafat di Mekah lalu dipindah ke Jawa Timur ya karena beliau pahlawan, ya monggo saja. Tapi andai kata saya keluarganya mesti tidak boleh, malah lebih bagus di sana. Apalagi kalau dibaki, luar biasa. Dibaki itu ada hadis sahih, siapa yang wafat dan dimakamkan di Baki maka masuk surga tanpa hisab. Tapi nek ditarik haji atau umroh, wani matinya pakai pilih KSC jane. Ya. Tapi jane ya nek padha mati ini jane yang kono ya. Jadi tidak usah ada pemindahan kuburan. Apakah dijamin lebih senang kalau makam dipindahkan? Pasti lebih sering diziarahi. Baik, sering diziarahi senang, tapi dipindahkan tidak senang. Bukan hanya tidak senang, persoalannya sebenarnya bukan soal senang tidak senang ini. Persoalannya boleh tidak boleh secara hukum. Sama dengan ini loh, saya tak ulang sekian kali bahwa ngijing kuburan itu haram kalau di tanah umum, di pemakaman umum. Itu bukan soal senang tidak senang, haram. Kuburan umum kemudian kita kijing itu haram, dan yang wafat walaupun tidak disiksa tapi sedih, karena kalau disiksakan ini perbuatan orang hidup kan, ini yang dosa kan orang hidup, tapi yang wafat itu sedih. Sama dengan kalau jenazah ditangisi itu, ditangisi sampai menjerit-jerit itu memang tidak dihukum, mereka tidak disiksa tapi sedih. Kita kan tidak ingin famili kita yang wafat sedih itu. Sedih apa ya? Ya susah ya, susah. Walaupun di sana itu ada susah dan sedih itu ada. Sama dengan kita punya keluarga tidak pernah kita ziarahi, itu juga sedih. Apa mana gak tahu didoakan. Dan penjelasan mendoakan itu menurut yang saya ketahui dari para ulama bahwa orang yang didoakan itu ngerti. Alamnya memang sudah beda. Jadi kita kan nek ngene iki kan gak ngerti sing padha uripe. Mas Ulum tak dongakne gak ngerti, atau Mas Ulum dongakne aku kan gak ngerti. Tapi nek wis masuk alam barzah, mereka ngerti. Sopo sing dongakne aku. Setidaknya ada pengaruh, ada apa? Vibrasinya. Jadi intinya itu yang perlu menjadi perhatian penjenengan semuanya. Kalau punya keluarga yang sekarang ini dimakamkan dengan dikijing di makam umum. Kalau makam seperti yang beli itu kan bukan makam umum, itu makam beli, makam khusus memang. Kenapa namanya di Jakarta ini San Diego Hill ya. Nah, kalau itu beli memang, itu hak pribadi, itu memang boleh kalau itu, sama dengan makam di tanah sendiri. Tapi kalau makam umum itu sudah berkali-kali saya peringatkan, harusnya kepala desa, camat, bupati atau wali kota, nah gubernur kedulan ya, gubernur kan tidak mungkin ngurus makam. Yang ngurus makam itu
sinten sing langsung kepala desa nggih atau RT RW, jelas itu RT RW kepala desa yang punya kuasa, kepala desa. Nah, kepala desa Pak Lurah atau Pak Kades, panjenengan punya tanggung jawab loh untuk membongkar semua kuburan yang di Kijing di makam umum. Khawatir saya panjenengan juga ikut kecipratan dosanya. Dan teorinya memang iya. Teorinya iya, penguasa yang membiarkan perbuatan dosa, maka penguasa itu mendapat dosa juga. Mulane aku mau dadi lurah. Timbang kon ngurus ngono kuwi. Enggak ini guyon, tapi saya berharap Pak Lurah, Pak RW, Pak RT tolong gemakan ini. Sekarang juga banyak yang gelisah di banyak tempat di kota-kota besar, sudah banyak yang gelisah nek mati dikubur yang di. Mosok didek nih. Lah sing wis dimakamkan enak-enak bertahun-tahun pancet ngono, gak kena dinde. Iya kalau makam pahlawan. Jadi ini penting untuk menjadi perhatian semuanya. Mumpung penjenengan masih hidup, masih bisa melakukan sesuatu yang positif dari yang negatif. Kalau yang sudah mati kan tidak ada daya dan upaya, sudah selesai. Silakan ingatkan orang yang punya saudara, punya famili, kuburannya di Kijing, kuburannya memang di Kijing ya, bahasa Indonesianya ya di Kijing ya. Yang di Kijing itu ingatkan, bahkan peringatkan, jangan sampai. Sekali lagi saya ulangi untuk kesekian puluh kalinya, ayah saya yang di tanah pribadi saja tidak mau di Kijing. Dulu waktu masih hidup, sekarang sudah wafat, tidak di Kijing sama sekali, roto dengan tanah, hanya dikasih pohon kecil gitu. Ini saya berharap wong mati ku arep sangat berharap perbuatan baiknya orang hidup. Sekali lagi, orang yang sudah meninggal itu tidak berdaya. Mereka sangat berharap kebaikan orang yang hidup. Apakah doanya, apakah sedekahnya, apakah bongkar Kijingnya. Dan mereka akan sedih. Selagi di Kijing mereka sedih, gak gembira, karena dosa itu terus berlangsung sampai Kijing itu dibongkar. Karena itu mengganggu orang lain, bukan tanah miliknya. Wes, muka-muka begini nih banyak yang sadar. Pak RW ada ya, Pak RW yang biasanya datang ke sini, Pak RW sini. Saya sangat berharap Pak RW tolong segera dikampanyekan pembongkaran Kijing, kemudian diganti maesan itu batu nisan. Bagusnya jangan batu, pohon kecil, pohon jarak itu loh, lebih bagus, itu lebih bisa membantu. Menurut Nabi SAW, jika jenazah ini disiksa maka bisa mengurangi siksanya, tapi jika tidak disiksa maka menambah kesenangannya, gitu nggih. Jadi ini penting untuk menjadi perhatian yang hidup, yang masih bisa berbuat berubah.